Halo, kami dari kelompok 13 akan membahas mengenai sengketa minyak sawit antara Malaysia dan Uni Eropa yang nantinya sengketa ini akan dibawa ke WTO atau World Trade Organization. Ini adalah anggota dari kelompok kami. Yuk, langsung kita simak. Latar belakang sengketa atau konflik. Pada mulanya, pembatasan Uni Eropa mengenai impor CPO atau crude palm oil, minyak kelapa sawit dari Malaysia dan negara-negara produsen lainnya, berawal ketika adanya Pedoman Energi Terbarukan II, Renewable Energy Directive II, atau RED II. Uni Eropa mengeluarkan regulasi RED II pada tahun 2018 yang menjelaskan bahwa penggunaan bahan bakar berbasis minyak sawit akan dihapuskan pada tahun 2030. Uni Eropa merujuk pada penggunaan bahan bakar terbarukan seperti biodiesel, serta untuk biofuel mereka lebih menyarankan penggunaan bahan seperti kedelai ataupun rapeseed. Pelarangan kelapa sawit sebagai bahan bakar hayati atau biofuel dikarenakan Uni Eropa menggolongkan kelapa sawit sebagai komoditas yang berisiko tinggi dalam memicu terjadinya deforestasi atau perusakan hutan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa ini menimbulkan akibat seperti berkurangnya permintaan kelapa sawit terhadap negara produsen setelah beberapa negara anggota Uni Eropa mulai menghapuskan penggunaan biofuel berbasis minyak kelapa sawit sebelum masa penghapusannya. Dengan demikian, Malaysia meluncurkan gugatan terpisah kepada Eropa di World Trade Organization. Menurut Malaysia, sebagai negara produsen kelapa sawit terbesar kedua, mengatakan bahwa tindakan Uni Eropa tersebut bersifat diskriminatif. Bagian selanjutnya adalah bagian peak atau bagian puncak. Kebijakan Uni Eropa yang dipertanyakan produsen minyak sawit terbesar seperti Malaysia telah dianggap sebagai diskriminasi. Dikarenakan Uni Eropa mengambil langkah yang menyebabkan keuntungan tidak adil terhadap produsen biodiesel lokal yang menggunakan bahan dasar minyak rapeseed dan minyak bunga matahari. Dan diduga juga terdapat tuduhan kerja paksa, yang puncaknya adalah pada saat Malaysia meminta WTO untuk segera membentuk panel guna mengadili kasus Uni Eropa tersebut. Kemudian, selanjutnya mekanisme penyelesaian sengketa. Dari adanya diskriminasi terhadap sektor persawitan, dapat diketahui jika keadaan tersebut tidak menggambarkan bentuk kelestarian industri persawitan di dunia. Negara Malaysia juga sedang berusaha mencari konsultan di bawah mekanisme penyelesaian sengketa Organisasi Perdagangan Dunia. Hal ini sesuai dengan Akhir dari sengketa perdagangan antara Malaysia dengan Uni Eropa setelah Uni Eropa membuat sebuah regulasi mengenai pembatasan penggunaan biofuel berbasis minyak sawit. Akhirnya, Malaysia melanjutkan sengketa ini ke World Trade Organization atau biasa disebut dengan WTO. Dan WTO sendiri memberi persetujuan atas permintaan dari Kuala Lumpur untuk membentuk sebuah panel yang nantinya panel ini bakal memeriksa regulasi yang dikeluarkan dari Uni Eropa itu sendiri. Bahkan hal serupa dilakukan oleh Indonesia yang sudah melaporkan dan menggugat hal itu kepada WTO pada tahun 2019 lalu, tepat setelah 1 tahun regulasi ini dikeluarkan. Nah, itu tadi pembahasan dari kelompok kami mengenai kasus sengketa antara Malaysia dan Uni Eropa yang pada akhirnya ditengahi oleh WTO. Gimana? Cukup menarik bukan? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.